fucking plan, and you know that I'ma make it. Oh, I'm the fucking man when I'm spitting in the studio. Feeling hella slam, cause I'm sucking down these fluids, yo. I'm about to throw down, I never slow down. From the bottom to the top, I fucking grow now. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Klasik. Hari ini gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah di Q&A kemarin di Instagramnya Hardi Klasik. Dari beberapa pertanyaan yang harus saya jawab melewati video ini. Nah, pertama dari Mas westermos.id. Mulai dari umur berapa buka usaha? Nah, jadi kita dari mulai belajar usaha itu di umur 18 tahun. Itu sudah perjalanan untuk menjalani kehidupan yang real, bukan ilustrasi, guys. Jadi saya bekerja dulu selama 3 tahun baru berbisnis, dan dulu juga sempat join sama beberapa teman, 4 orang, jadi hilang satu, dan akhirnya kita bisa berdiri sendiri di mana Hardi Klasik yang sekarang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Gitu, guys. Oke, nomor 2 dari Mas Ici Krom 92. Tipsnya bang, cara mencari peluang yang baik. Nah, teman-teman, ini kalau buat mencari peluang yang baik itu melihat ke depan. Apa sih ke depan ini akan trennya? Karena di mana mobil itu, kalau dari saya sendiri, mobil itu terlihat ke depannya orang semuanya ingin mempunyai kendaraan yang beroda 4. Tentunya kita punya sepeda, pengen punya motor. Setelah punya motor, pengen punya roda 4. Nah, akhirnya di situ saya memutuskan untuk berwirausaha di bidang interior mobil. Walaupun di bidang interior mobil itu tidak ada sekolahnya, tapi kita mencoba untuk mendedikasikan gimana regenerasi anak-anak yang tadinya tidak sekolah, kita mencoba ajarkan, dan setelah itu kita bisa berkembang seperti saat ini. Jadi ingat ya, buat masa depan kalian bisa evaluasi dulu sekiranya kalau akan usaha, baiknya itu apa, yang dibutuhkan orang itu apa. Kalau semacam saya, ini fashion untuk jok mobil. Itu orang juga kalau seandainya dia udah mempunyai duit lebih baru bisa pasang jok mobil. Kalau tidak mempunyai uang lebih, ya dia pasang jok yang dari bawaan dealer atau bawaan showroom, itu juga tetap aman-aman aja gitu. Yang ketiga, Nur Muhammad Iksan. Bang Hardi punya berapa cabang? Kalau saya hanya punya 1 cabang. Kita banyak cabang belum tentu menghasilkan. 1 cabang tapi mendapatkan income, mendapatkan profit, ya dimana itu ya kita harus mensyukuri. Jangan sampai kita udah ambisius, karena dulu sempat di tahun 2017 saya buka di A, di B, di C, itu umurnya nggak pernah panjang. Karena apa? Untuk fondasi kokohnya sendiri itu belum kokoh. Jadi kalau emang teman-teman semua sistemnya kalau emang belum kokoh, tidak usah buka cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Tapi kalau menurut saya satu yang penting terkontrol dan kualitasnya oke, itu untuk mempertahankan. Dimana caranya biar bertahan bisa lebih lama. Jangan sampai kita membakar uang juga harus tidak memikirkan segala resikonya. Oke, banyak orang yang nanya, Mas Hardi brandnya udah gede, kita buka di mana-mana itu tetap aman. Tapi ya udahlah, hidup itu kan pilihan. Kembali lagi ke teman-teman, jika kalau kita melihat teman-teman kita yang setiap bulan buka cabang itu banyak sekali. Itu teman saya, dan saya juga belajar banyak sama teman-teman saya. Tapi ya saya belum lah, untuk saatnya untuk buka cabang nanti. Jadi saya tetap di stay satu tempat aja, yang penting terkontrol semuanya. Terima kasih Mas. Terus ini yang sekiranya pertanyaan-pertanyaan nggak masuk akal nggak akan kami jawab ya. Bang Hardi, saya mau tanya, apakah tirai sunroof panoramik bisa ganti sesuai request kita? Bisa. Jadi kalian Mas Teddy Black Swift ya, bisa datang ke sini, nanti kita akan kerjakan mobilnya. Oke. Dah, ini nih. Rarai Caca. Budget buat Brio RS berapa Mas Hardi untuk joknya? Nah, ini buat teman-teman, kita ada Starfom mulai 3,5 juta.
Dan itu pun kalau sekiranya teman-teman pengen pasang di kita, itu kita kasih dari busanya juga yang kelas premium kelas, benangnya juga kelas number one, mesinnya, tenaganya, semuanya standar dari Hardi Klasik. Itu buat pengarai. Untuk harga sedan Brio mulai dari 3,5 juta, itu bahan yang udah cukup oke digunakan untuk di kendaraan mobil mbaknya. Oke. Bang Hardi, cabang jok Hardi Klasik untuk kota mana aja? Nah, tadi udah saya bahas ya, belum ada cabang. Kalau yang ngomong-ngomong itu Hardi Klasik ini itu bohong, karena Hardi Klasik hanya tempatnya di Jalan Raya Cikunir nomor 44 Bekasi Selatan. Nah, oke guys. Merek jok kulit terbaik. Nah, ini buat teman-teman semua, kalau untuk merek jok kulit terbaik itu banyak sekali, tergantung budget kalian semua yang kalian inginkan. Mau yang harga seberapa? Kalau yang paling terbaik itu Wolfsdorf, itu Austria punya dan kami juga ada. Terus pemesanan bisa 1 bulan baru sampai Indonesia. Jadi ya kalau terbaik banget ya sayang sekali ya. Biasanya kalau untuk harga mobil berapa, kita ngambil berapa persennya aja untuk pemasangan di bagian interior gitu guys. Nah, kalau pas upload video kasih list harganya mas. Jadi gini, kenapa nggak saya kasih list harganya mas Widi? Tahu kan? Karena apa? Karena orang minat itu banyak sekali yang hanya compare harga. Pertama, itu kan segi marketing kita. Terus keduanya nanti kenapa kalau kalian lihat dari video saya awal sampai saat ini jarang sekali saya membuka untuk ini material apa, ini bahannya, speknya seperti apa, itu jarang sekali. Karena kalau untuk seperti itu harus vendor yang kerjasama sama Hardi Klasik, jadi bisa buat branding di media sosialnya Hardi Klasik gitu. Jadi saya mencoba merasa semuanya itu teman semua. Vendor A, B sampai Z semuanya vendor dan nggak ada satu permusuhan dan nggak ada juga iri hati karena semuanya saya gunakan, semuanya saya jadikan teman, semuanya saya rangkul untuk menjadikan saudara gitu. Oke Mas Dani 9612, saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika harga diri kita diinjak-injak atau bahkan direndahkan? Kita selalu ikhlas coba tangan kita yang sebelah kanan ini, kalau seandainya kita itu udah diinjak-injak, udahlah. Alhamdulillah masih ada orang yang menghina kita. Karena apa? Kalau kita tidak dihina orang, berarti yang menghina kita itu jin dan bangsa lainnya yang tidak terlihat. Jadi kita selalu berpikir ya udah, kita berpikir positif maka akan mendapatkan hasil yang positif. Kalau jika berpikirnya kita negatif maka akan mendapatkan negatif. Gitu buat Mas Dani. Karena pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi kita selalu legowo, kata wong Jawa iku wis trimo ae lah. Mau dihina-hina toh kita hidup ini kan hanya gantian. Ya mungkin kalian sekarang saat ini bisa levelnya di A, di kelas A, di grade A. Ya kita kan nggak tahu. 2-3 tahun lagi mungkin kebalik, namanya juga hidup ya. Manusia hidup itu kan perlu ada perubahan dan perlu gantian di masa-masa yang kalian sekarang sudah punya. Mungkin yang menghina kalian tahu-taunya kedepannya sudah bisa mempunyai juga gitu. Terus apalagi nih? Aduh, Mas Indra Autolumens, ini gimana biar sukses kayak Bos Hardi? Aduh, Bos Indra, ini pertanyaan yang luar biasa karena menurut saya Bos Indra juga orang yang sukses juga di bidang modifikasi lampu di masa-masa seperti ini. Bos Indra the best. Tapi gua akan tetap gak ada pilih kasih, mau teman mau siapapun yang bertanya pasti akan gue jawab. Gimana biar sukses kayak Bos Hardi? Sukses itu sebetulnya relatif. Gimana kita bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita, apa yang diberikan rezeki itu kepada kita. Ya kalau seandainya kita melihat antara burung ya, burung empret sama burung elang itu kan perbedaannya kan sama-sama burung, tapi burung yang makan padi itu kan terbangnya cetek, tapi kalau burung elang itu kan bisa terbang yang tinggi. Jadi kita harus introspeksi diri lah. Kita harus sukses juga. Kita harus sukses seperti apa? Ya udahlah, sukses kita seperti ini. Yang penting bisa bermanfaat banyak orang, bisa berbagi kepada anak-anak yatim, kita bisa membangun keperluan tempat ibadah, itu yang menurut saya udah sukses ya.
Sukses nggak perlu banyak harta, tapi sukses itu dari kesehatan kita, dari setiap hari pekerjaan itu nggak mengerus otak, terus nggak gerangsang, ya itu udah sukses lah ya. Relatif, sukses itu relatif. Kalau saya melihat orang-orang besar ya udahlah, ya semoga kita bisa seperti itu. Tapi kita juga nggak harus pantang menyerah. Kita harus berpikir terus, tapi nggak usah terlalu ngoyo. Ingat ya, nggak usah terlalu ngoyo. Apapun yang kita berpikir kalau ngoyo itu maka akan mengakibatkan hati kita sama otak kita nggak sinkron, jadi emosional, iri dengan rezeki orang, gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Bagaimana perasaan orang tua Bang Hardi saat Bang Hardi udah sukses? Salam dari Pati, Jateng. Mas Arya, saya jawab pertanyaan Anda. Oh, mantap. Kalau orang tua saya melihat saya seperti ini, hanya bilang apa? Bersyukur, bersyukur. Jangan lupa sedekah, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa kamu baik hati, dan jangan lupa kamu ingat diri kepada Allah. Itu hanya pesan-pesan dari orang tua saya. Karena apapun yang dikatakan orang tua saya itu kebanyakan 99% benar. Walaupun orang tua saya orang kampung, sekarang juga masih di kampung, jadi tetap kita harus mengikuti apa kata orang tua. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Gitu Mas Indra, Mas Arya. Nah, ini ada lagi. Banyak sekali ya. Tapi kita coba. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Fahrur, sebelum buka interior Hardi Klasik, kerja di mana dulu Bang? Sampai tahu detail interior. Saya dulu sempat kerja di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan itu selama 3 tahun gua nekunin dari gaji saya 300.000 per bulan sampai 1,5 juta itu selama 3 tahun. Luar biasa ya. Tapi kita tidak melihat di situnya, tapi saya mencari ilmunya, di mana pekerjaan-pekerjaan itu semuanya butuh proses dan butuh dimengerti dan butuh tenaga, skill, dan butuh kesabaran. Kita ada mempunyai rasa keinginan di sana, tapi kalau sekiranya keinginan kita itu tidak ada jalurnya, maka ya tidak akan sampai di sana, gitu. Paham ya maksudnya? Jadi gue dulu kerja, tapi ya untuk nama tempatnya saya nggak perlu sebutin karena sekarang menjadi teman saya, gitu, Mas Fahrur. Oke. Ada juga, aku mau tanya dong Kak, tapi takut nggak dijawab. Waduh, ini nggak bisa nih ya. Agung Medet, nah kasih tips biar jadi pengusaha sukses dong Kak. Itu tadi kalian udah mendengarkan kan dari pertama kali saya menjawab. Terus Cendrasih Andi, media promosi paling efektif apa menurut pengalaman Mas Hardi? Nah, ini sangat luar biasa sekali. Media promosi paling efektif itu adalah di media digital. Media digital sangat banyak sekali. Kita ada website, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada YouTube, dan menurut saya yang paling efektif selama ini itu di media sosial YouTube. Jadi teman-teman kalau pengen usahanya maju, pengen usahanya berkembang, kalian harus tidak usah malu untuk membuat vlog di YouTube. Wah, kalian kalau pengen tahu buat dulunya seperti apa, kalian lihat. 2017 gue bikin vlognya sangat luar biasa, lucu banget. Pakai HP Samsung S7, S8, pokoknya selalu upgrade ya untuk HP. Sebetulnya HP itu kalau untuk para pengusaha sangat penting, apalagi pengusaha yang mulai merintis itu sangat penting. Gak perlu takut, gak perlu dibilang gaya, ini kebutuhan. Kayak semacam ini saya aja belum upgrade, masih iPhone 11 ya. Nanti tapi akan upgrade sih kalau ada rezekinya. Doakan rezeki saya ada ya guys. Oke. Terus Rono Suket oh ayo dan namanya susah sekali ini. Sore Mas, harga jok kulit lengkap dari paling murah sampai mahal di harga berapa ya? Sebetulnya kita itu kan jasa, jadi tidak bisa dipatokin harga. Selagi kita ada fix harganya ya itulah yang diterapkan. Jadi ada yang harga yang murah, medium, menengah, ada murah, medium, ada yang kelas. Jadi betul-betul
ada semua di tempat Hardi Klasik. Nah ini Darmadi Didi punya dana 10 juta untuk interior Agia 2019 cukup gak? Lebih dari cukup, bisa buat pasang banyak gitu. Ada. Terus ini terakhir ya, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya dari Automotor Indonesia. Tips bisa rame terus. Oke, gua akan jawab, gua akan penutupan ini. Tips gimana rame terus? Pertama, kita harus mempunyai mindset, otak kita dibangun karena untuk menjadikan segala sesuatu hal yang menjadikan positif. Ya, kita berpikir harus positif terus. Positif jika kita usaha, kita akan berpikirnya rame. Maka teman-teman semua biasanya kalau untuk usaha itu kalau ditanya, oh sepi, maka akan tergeruslah di masa-masa itu akan menjadi sepi beneran. Kalau berpikirnya kita itu pasti, kalau berpikir saya sendiri, usaha saya pasti akan ramai. Karena apa? Karena di mana kita melakukan segala sesuatu, kalau kita tidak yakin, maka tidak akan berjalan itu. Tidak akan berjalan untuk usaha kita. Tapi kalau kita mempercayai itu, mempunyai keyakinan dan mempunyai keyakinan kepada Tuhan, apalagi kita didukung dengan ikhtiar kita menjalankan sesuatu yang harus dijalankan, terus uang kita ada berapa yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang tidak mampu, dan ikhtiar kita juga sayangilah orang tua kita, karena orang tua kita itu Tuhan yang kelihatan. Kalau itu menurut saya Tuhan yang kelihatan, yang terwujud. Semoga doa-doa Bapak Ibu diterima gitu. Mungkin kalau doa-doa kita sendiri ya mungkin kita kan orang kotor ya, kayak saya jadi orang kotor. Tapi ya mungkin doa-doa semua, doa-doa adik-adik yatim piatu kita, doa-doa orang tua, doa-doa yang dimana kita bantu, ya mungkin terijabah dan menjalani rezeki itu melalui saya gitu. Dan saya akan berbagi lagi. Kita tidak boleh murka antara rezeki itu datang tahu-tahu bruk kita langsung makan sendiri, nggak bisa guys. Jadi kita juga harus banyak berbaginya, ikhtiarnya, dan bersyukurnya, dan mempunyai pikiran yang positif gitu. Oke guys, terima kasih sudah melihat YouTube channel Hardi Klasik, dan sukses terus buat kalian semua yang sudah nonton YouTube Hardi Klasik, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe Anda sangat membantu saya untuk menjadikan pelopor tukang jok mobil nomor 1 di Indonesia. Hanya sebatas tukang jok mobil, tapi subscribernya bisa sampai 1 juta kan? Wadidaw gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.